Shalom, selamat pagi, semangat pagi. Halo anak-anak, apa kabar semua yang ada di rumah? Miss mengharapkan kamu dalam keadaan sehat pastinya ya, karena Tuhan Yesus yang selalu melindungi menjaga kita saat ini. Anak-anak tetap semangat walaupun kita belajar jarak jauh. Nah anak-anak, sebelum kita memasuki materi pelajaran agama hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Satukan tangan kita dan siapkan hati kita. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh bertatap wajah kembali walaupun hanya sebatas video atau online, tapi kami percaya Tuhan selalu menjagai menyertai kami. Tuhan sertai kami dari awal pelajaran ini hingga akhirnya. Tuhan berikan kami pengertian-pengertian dan hikmat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita sudah memasuki bab 6. Mengenal karya penyelamatan Allah di dalam halaman 42. Ya anak-anak, bab 6 mengenal karya penyelamatan Allah. Miss akan jelaskan janji keselamatan. Anak-anak, apa yang dikatakan tentang janji keselamatan? Anak-anak, kita pernah menerima janji dari kedua orang tua kita. Orang tua kita menjanjikan kita bahwa nanti holiday ada holiday, liburan. Tiap tahun pasti ada liburan dari sekolah, bukan? Nah, ayah, ibu kita menjanjikan kita untuk liburan ke Bali, contohnya ya anak-anak ya, atau ke Pulau Jawa. Pasti kita sangat senang kalau sudah dijanjikan oleh orang tua kita untuk berliburan. Ya anak-anak ya. Tapi janji daripada Allah di sini adalah janji keselamatan. Ya, apa yang difirmankan Allah dengan ucapan atas janjinya itu pasti terjadi, karena janji Allah adalah janji yang tidak pernah tidak ditepatin. Janji Allah pasti tepat pada waktunya. Ya adik-adik, ya anak-anak ya. Karena tidak ada perkataan Allah yang akan kembali dengan sia-sia. Maksudnya anak-anak, setiap janji yang diucapkan daripada Allah pasti digenapin, tidak akan pernah sia-sia. Ya, semua pasti akan digenapin, semua pasti terjadi. Ya anak-anak ya, ingat anak-anak, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, anak-anak, Allah telah memberikan janji keselamatan itu. Ya anak-anak ya. Ingat anak-anak, saat Allah memang memberikan, ingat, Allah memang memberikan kutuk dan hukuman. Karena upah dari dosa, itulah yang terjadi dari Adam dan Hawa. Nah, tetapi Allah juga memberi janji untuk kehidupan kita dengan firman-Nya yang berkata, Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah anak-anak, janji Allah itu sampai saat ini masih ada, pasti ada. Ya, janji Allah tidak sampai di sini saja. Allah juga memelihara kita. Allah memelihara. Allah sendiri yang memegang janjinya, memelihara janjinya, dan Allah meneruskan, memperbarui janjinya terus menerus. Janji Allah itu ada, janji Allah itu nyata, janji Allah itu pasti terjadi. Itulah janji keselamatan kekal yang Allah berikan kepada kita. Kalau teman kita berjanji, atau saudara, kakak kita, adik kita berjanji, mungkin banyak halangan janjinya, ya anak-anak ya. Tetapi janji dari Tuhan tidak akan sia-sia. Janji dari Tuhan pasti akan ditepatin, ya anak-anak. B. Janji dalam perjanjian lama. Apa itu janji dalam perjanjian lama? Anak-anak masih ingat cerita tentang Nabi Nuh? Sebelum kejadian air bah, Tuhan sudah berjanji kepada Nabi Nuh bahwa Nabi Nuh
istri dan mantunya, Tuhan akan memberikan perlindungan penjagaan bagi keluarga besar Nabi Nuh. Janjinya Allah terhadap Nabi Nuh semua tergenapin ketika peristiwa air bah. Ya anak-anak ya. Terus kedua, janji Allah terhadap Abraham. Apa yang dijanjikan Allah terhadap Abraham? Ada 3. Pertama, apa itu? Allah janji, Allah berkata kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu, dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Itu janji yang pertama. Janji yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Janji yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu janji yang terdapat di dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Dan Allah juga berjanji akan memberikan mereka tanah Kanaan. Janji Allah kepada Abraham ini adalah janji sampai ke berkat-berkatnya kepada anak cucunya. Dan Abraham akan menjadi bapak yang besar. Bapak dari segala bapak yang besar. Bangsa yang besar. Ya. Nah anak-anak itulah janji yang Allah berikan. Nah janji yang Allah berikan kepada Daud. Apalagi anak-anak janji kepada Daud. Daud akan disertai Allah, kerajaan Daud akan diperbesar oleh Allah. Ya, Allah akan menjanjikan, akan mengokohkan kerajaannya. Tahta Daud tidak akan tergoyahkan. Janji Allah menyelamatkan manusia berdosa. Anak-anak, Allah kita, Allah yang luar biasa akan janji-janjinya. Karena Allah ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, anak-anak, dalam sepanjang perjalanan perjanjian Allah di dalam perjanjian lama ini, anak-anak, cerita dengan nenek moyang Israel dalam perjanjian lama ini, apapun janji mereka itu berpusat kepada korban bakaran mereka. Semua berpusat pada kurban bakaran. Karena melalui kurban bakaran itu adalah simbol antara Allah dan manusia. Waktu perjanjian lama itu, kurban bakaran itu adalah hubungan antara Allah dan manusia. Di sana mereka membuat perjanjian, mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang Allah sudah berikan. Ya, sebagai persembahan syukur mereka. Dan memang waktu zaman perjanjian lama inilah kurban bakaran, itulah persembahan syukur mereka. Dan mereka mengadakan hubungan yang dekat antara manusia dan Tuhan itu melalui kurban bakaran. Nah, anak-anak, itu di dalam perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian baru, apalagi di dalam perjanjian baru ini yang saat ini anak-anak adalah semua kasih karunia Allah, yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah digenapin melalui anaknya yang tunggal, yang memberikan, menjanjikan keselamatan yang kekal melalui Yesus Kristus. Ya anak-anak ya, kita tidak ada lagi seperti perjanjian lama dengan kurban bakaran. Karena ada di dalam perjanjian baru, Yesus yang disalibkan, yang menebus dosa-dosa kita. Melalui pengampunan dosa kita kepada Yesus. Ya anak-anak, ketika Yesus mengampunin kita, kita percaya bahwa keselamatan ada di dalam Yesus. Melalui korban keselamatan di dalam perjanjian baru. Tidak ada lagi kurban bakaran seperti di perjanjian lama. Karena di dalam perjanjian baru, Yesus
Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan yang menebus dosa semua manusia. Ya anak-anak ya, jadi kurban bakaran di dalam perjanjian lama ini sudah digenapi dengan kurban keselamatan di dalam perjanjian baru, yaitu Yesus melalui kurbannya, perdamaian antara Allah dengan manusia setelah kematian Yesus dan dibangkitkan kembali. Ya anak-anak, kita tidak perlu repot-repot lagi mempersembahkan kurban bakaran kita sebagai ucapan syukur, sebagai pengampunan dosa melalui kurban bakaran, tidak perlu lagi. Karena saat ini kita berada di dalam perjanjian baru atas keselamatan, atas pengorbanan Yesus, atas pengampunan dosa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Ya anak-anak ya, di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah anak-anak, tidak ada satu pun bisa yang datang kepada kecuali dalam Yesus. Karena di dalam Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah anak-anak, kalau kita mau menuju ke dalam jalan keselamatan, kita hidup tentu dengan hidup percaya akan Yesus. Karena di dalam Yesus ada keselamatan, ya. Janjinya Yesus pasti tergenapin. Kalau kita percaya dan benar-benar turut di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti Yesus memberikan janji keselamatan. Di luar Yesus kita binasa, ya. Anak-anak, Allah sudah membuka jalan dan menyediakan keselamatan melalui karya Yesus yang mati di kayu salib. Nah, janji Yesus pasti tergenapin. Ya anak-anak, apa tujuan penyelamatan itu? Anak-anak tahu bukan? Bagaimana waktu di dalam perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel begitu banyaknya pertolongan Allah bagi bangsa Israel, ya. Ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dan bangsa Israel berhasil keluar dari Mesir dan bangsa Israel berhasil melewati Laut Teberau, semua itu ada tujuan Allah untuk menyelamatkan manusia. Tujuan penyelamatan Allah itu bagi manusia itu tujuannya ada. Ketika Allah menolong kita, tujuan Allah menolong, begitu juga tujuan Allah menolong bangsa Israel dalam penderitaan mereka. Ada tujuannya anak-anak. Karena karya penyelamatan Allah kerjakan itu untuk manusia, agar manusia beroleh hidup yang kekal. Allah menjanjikan kehidupan yang baru bagi bangsa Israel. Semua itu tergenapin oleh Yesus Kristus saat ini, ya, akan digenapin di dalam kerajaan yang kekal. Nah anak-anak, begitu juga dengan kita. Ketika kita saat ini ditolong oleh Tuhan, ketika kita saat ini diselamatkan, ditolong, dibantu, kita harus bersyukur dan berterima kasih. Karena tujuan Tuhan agar kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, saat ini janji Tuhan bagi anak-anaknya yang taat, yang mau dibentuk, yang mau patuh akan kebenaran firman Tuhan, Allah menyediakan hidup yang kekal. Ya anak-anak ya, kita tidak mengetahui, kadang sama sekali tidak bersyukur. Kalau kita diberi napas sehat saat ini pada masa pandemi, tujuan Allah menyelamatkan kita agar kita rajin lagi berdoa, berhubungan dalam doa, berhubungan baik dengan Allah. Kita berdoa, membaca Alkitab. Tuhan jamin kehidupan yang kekal. Karena janji Allah itu janji yang tidak pernah tidak ditepatin. Janji Allah tidak pernah sia-sia anak-anak. Mari kita tetap menyerahkan kehidupan kita ya anak-anak ya. Walaupun kita masih kecil, sekalipun suasana kita tidak bisa bertemu sama kakak sekolah minggu di gereja, ingat ada Yesus di mana saja. Kita belajar taat ya anak-anak ya. Demikianlah materi pelajaran ini. Ingat, janji Tuhan pasti tergenapin. Kalau janji manusia jarang tergenapin anak-anak. Hanya Yesuslah jawaban janji yang luar biasa yang tergenapin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan
atas janji keselamatan yang telah Kau memberikan bagi kami Tuhan, atas penebusan Yesus yang mati di kayu salib. Kami percaya Tuhan, tujuan Tuhan bagi kami pasti indah pada waktunya. Kami percaya suasana pandemi pasti berlalu. Kami tahu janji-Mu pasti tergenapin bagi kehidupan kami. Kami percaya dengan kuasa-Mu yang besar. Tuhan, terima kasih buat materi pelajaran ini. Biar Roh Kudus yang menuntun agar kami mengerti dan memahami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. See you. Tuhan memberkatin.